sakit gendek kan, ya tahu sendiri orang Iya, Banten iya, kan, iya. santet aja kan, ya nggak ada yang tahu ya. Emang namanya orang lagi sakit hati apa aja juga. Apa aja bakal dihalalin. Iya bisa kayak gitu emang benar. Ya kan nggak tahu nanti besok pas bangun Paku paku aja Paku kan. ya gimana Iya. tuh? batuk. Gila keras banget sih orang Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua Muhammad Sulaiman di sini dengerin podcast. Kali ini gua akan membahas terkait tentang asmara bersama sahabat-sahabat gua. Biar lebih enak sih mungkin langsung aja sih ya. Biar gak basa-basi karena ini panjang banget kalau ngobrol sama mereka. Langsung cek. Jadi lo nih udah fix gitu. Udah tunangan atau udah lamaran? Ya, atau sudah ingin mendekati tunangan dan mungkin gak ada tunangan pengen langsung nikah gitu. Udah kenal sama orang tua. Udah kenal sama orang tua lah ya. masing-masing udah Iya. tahu lah ya. Keluarga lo udah saling kenal gitu tuh. Nah pada posisi itu lo tuh udah bener-bener serius dan pengennya di tahun Udah pada inilah, saat itu udah udah direncanakan dijadwalin lah lah ya, udah direncanakan, udah jadwal. Lo tuh pengen lebih mematangkan sama dia dan bener-bener tapi Di tengah-tengah. lo malah bleng gitu tuh si pasangan lo ini tiba-tiba cet gitu. Dan selang ya namanya udah apalagi udah bertahun-tahun gitu tuh lo merasakan hal yang kenyamanan sama dia, susah senangnya sama dia, tiba-tiba lo ditinggalin dengan alasan yang gak masuk akal lah gitu tuh. Misalnya apa tuh? Udah tunangan tapi masih Alasannya misalkan lu terlalu egois, sedangkan ya namanya hubungan bener gak sih ada yang memang pasti sama-sama egois, nggak bisa lo doang egois, berarti toh cuma dia juga kaitannya sama egois. sifat dong ya. iya kan, karena ketika lo diputusin pada saat itu bilang Kak, karena lu terlalu egois dan lu juga sendiri egois dong, nggak bisa memahami gua, maksudnya gitu tuh. Bener gak sih? Berarti Tapi di sisi Iya. lain ketika sudah berlarut ternyata dia udah ada yang baru ketahuannya. sebenarnya bisa jadi alasan sih yang kayak gitu tuh, cuman Ya sebagai alasan tuh banyak ya sebenarnya kalau ketika saat itu. ya orang kalau misalkan mau selingkuh tuh kayaknya 1000 alasan tuh Ya, pasti. kurang sih kayaknya. Banyak gitu alasan tuh untuk mendua tuh apapun Iya, lah. iya. Apalagi kalau udah ada yang baru ya bilang aku mau serius belajar atau misalkan Dan- aku mau fokus karir Dan atau mau apa. beberapa minggu ke gap gitu tuh. Ini curhatan lo bukan sih Cup. Enggak. Kalau itu kalau misalkan seperti itu ke gap gitu pas berapa minggu setelah itu pasca. Nah, lo ngelihat dia jalan sama cowok dan cowoknya tuh kenal. Oh, Lo kenal sama si cowoknya itu. Apa yang lo rasain? pukul dulu aja cowoknya. Cedar. Beres lu. Kecewa mah pasti ya, yang namanya kecewa mah. Ya apalagi depan mata ya. Mau gimana pun, cuman sih kalau gue balik lagi nya mungkin guanya yang gagal sih kalau kayak gitu Pak. Bukan salah, maksudnya itu mungkin salah gua karena gua nggak bisa bikin dia nyaman. Pada akhirnya dia milih nyamannya sama orang lain. Meskipun mungkin kemungkinannya bisa aja si cowok ini tuh tiba-tiba masuk nih, padahal gua lagi ngasih kenyamanan tiba-tiba masuk ngerusak gitu. Iya. Tapi tetap aja yang salah mah gua, kenapa nggak bisa bikin dia lebih nyaman gitu. Itu kan kaitannya sama sifat. Terus yang lalu si perbedaannya. ceweknya salah nggak menurut lo? Alah. Kenapa? Si ceweknya pun salah nggak? Posisinya udah tunangan atau udah lamaran atau gimana? Posisinya nggak belum lamaran, tapi udah saling dekat lah gitu tuh maksud gua. Kalau kata gue sih nggak salah ya. Kalau namanya cinta kan nggak bisa dipaksa sebenarnya. Hmm. Ya apalagi berkaitan dengan sifat. Sifat tuh kan makin semakin kita mengenal seseorang tuh lama, semakin tahu sifat orang yang kita pasangan kita gitu ya. Misalkan udah jalan nih 1 tahun nyaman, Nah, 2 terus? tahun nyaman, 3 tahun ternyata sifatnya tuh baru kelihatan, bukan baru kelihatan sih, mungkin itu sifat aslinya dia. Justru dari situ kan harusnya belajar gimana nanti ketika sudah berumah tangga. Cuman untuk meminimalisir ketidaknyamanan sih kalau kata gue, kalau misalkan di awal udah mulai kelihatan egois segala macam, kayaknya kalau nanti dia dijadikin lah misalkan udahlah nggak apa-apa lah, coba aja mungkin nikah mah nggak, takutnya mungkin gitu pas nikah juga masih sama sih, Kejadian lagi. karena udah mulai kelihatan gitu loh. Terus dia harus nyari lagi. Kalau gue mah yakin sih dari kita lahir sampai
kita mati tuh catatannya udah dicatat sama Allah nih. Oh, Siapa Jodohnya. lahirnya kapan, matinya kapan, jodohnya siapa, Rezekinya gimana. rezekinya tuh berapa. Kayaknya bukan kayak nih, itu mah udah pasti udah dicatat Udah gitu. dicatat yang ada. Makanya gue juga kadang suka bingung sih. Kalau misalkan ada orang nikah terus cerai, kan katanya jodohnya Jodoh. banyak. jodohnya tuh sebenarnya yang mana gitu. Iya. Sebenarnya jodoh tuh apa sih gitu tuh. Jodoh tuh yang di bumi apa yang di akhirat? Kan di akhirat kan Ah. dapat pasangan juga. Nah, Kalau Jodoh. beda gimana? kayaknya harus panggil Wildan deh. Kalau gue pernah ngobrol ya sama Dan Wildan. sama temen gua di Bandung ya. Jodoh tuh apa katanya? Jodoh tuh pasangan yang nemenin kita sampai mati katanya. Sampai mati. Sampai mati. Nah, Entah nanti misalkan kita nikah sama siapa, ternyata sampai kita matinya tuh masih siapa, ya itu jodoh kita yang menemani kita sampai mati kan. Selama kita masih hidup, masih ada kemungkinan bahwa si pasangan yang sama kita yang udah nikah tuh mungkin bukan jodohnya sih. Nggak ada yang tahu ya, namanya rumah tangga mah kayaknya ada aja sih masalahnya. Masalah finansial, masalah ya yang apa sih, masalah sifat kayak gitu kan, kekerasan segala macem gitu. ya cuman kan balik lagi ke ya diri kita masing-masing sih. Kalau emang udah berpasangan seperti itu mah, bagaimana kita untuk bisa meminimalisir hal-hal tersebut. Ya balik lagi ke pasangannya untuk mencegah hal itu. Kalau emang lo bener-bener sayang gitu, maksud gua. Emang cinta tuh sebenarnya kalau kata gue ya Rumit sih. kayak semacam perjanjian gitu loh. Nah, Jadi nggak bisa perjanjian itu lo melaksanakan perjanjian tapi memaksa orang gitu loh. Lo harus ini melakukan perjanjian sama gue, padahal dia tuh melakukannya dengan terpaksa gitu, nggak boleh gitu. Kalau misalkan lo memaksakan pasangan lo gitu ya untuk sama lo terus padahal dia nggak nyaman atau segala macam, berarti udah melakukan perjanjian dengan unsur paksaan. Harusnya tuh perjanjian tuh dengan apa ya, dengan tertulis ya. iya maksudnya Tanpa dengan persetujuan maksud gue, tanpa paksa. tanpa paksaan. Saat. Iya gitu. Oke. Menarik sih. Harus ada kesepakatan. Ya, sepakat. Kalau di hukum tuh ada bahasanya konsensus lah, harus ada berdasarkan kesepakatan. Kalau misalkan yang satu sepakat yang satu enggak, ya udah nggak boleh dilanjutin sih kalau kata gue, nggak boleh dipaksakan lah. Kalau kata lagunya BCL, bukan aku tak setia namun cinta tak bisa terpaksa gitu. Bisa yang ini loh. Hah? Mungkin sang fajar. Meli. Tapi bukan itu sih, Pak. Becel. Sayap Setahu gua, pun patah. Becel itu tuh Duhai Wali. Ya. ini suaranya digedein aja udah kayak gitu tuh. Tingkat volume ya. Angkuh ya. Namun nggak bisa dipaksa cinta tuh, lo nggak bisa maksain orang buat sayang sama lo gitu. Terus kenapa lalu lo pacaran gitu tuh? Kenapa? Lalu kenapa lo pacaran ya udah jalan berdua gitu tuh kalau sayang? Bener gak sih? Iya kan kita baru tahu jeleknya apa ya. Apalagi Baru sampai tahu. bertahun-tahun, udah tahu bertahun-tahun. Mungkin ini sih lebih ke apa sih? Ada yang sampai 9 Apa ya? tahun. Tuh, gua mau ngomong apa tadi ya? Sebenarnya mah sifatnya mungkin gak bisa diterima sama kita gitu. Mungkin ada aja nih, misalkan lo orangnya tegas nih ya, pasangan lo yang lemah lembut gitu, yang kalem, tapi lo nya tuh sebenarnya nggak galak, cuman kayak tegas. Cuman bagi dia mah tegasnya lo tuh nggak nyambung, nggak masuk ke dia gitu tuh, nggak masuk ke dia. Nah makanya dia juga nggak bisa nerima tegasnya lo itu. Sebenarnya mah lo juga adalah maksudnya orang yang bisa menerima tegasnya lo itu. Ada teman gua sih, dia pacaran dari SMP. Temen lo juga sih sebenarnya, Siapa? dulu teman SD. Ya. Siapa nih? Waduh. Siapa nih? Sampai sekarang lo pacarannya. bukan gua itu berarti. kalau Bukan gua. itu kalau bisa gue bilang pacaran bisa sampai 9 tahun, kredit rumah beres itu. Lu kayak mending dari dulu kredit deh Iya, kayak. dari kayak kata Dari gue. SD ya. Enggak, SMP. dari SMP SMP lah. ya? Siapa? Teman SD kita. Lu SD. Teman SD. Pacaran pas SMP sampai sekarang lo. Siapa anjir? Sampai ubah belum beres. Gua masih belum beres, dia udah mau kelar aja. Siapa Job? Ada aja Siapa? inisialnya. Siapa anjir? Sebutin enggak? Sebutin. Masih.
Dari SMP emang? dari SMP. Aku nggak tahu man. Walaupun emang putus nyambung gitu tuh maksudnya. Iya, mau putus nyambung sih cuman status nggak sih. Kalau emang masih ada komitmen mah jalanin aja sih. Iya. Nah itu Jadi tuh. pacaran dihitung-hitung tuh cuman Tapi angka anjir buat Iya. apaan. Kadang kalau udah nyaman mah waktu tuh nggak terasa. Nggak terasa, Kalau kalau- lo udah ngeliat waktu berarti lo udah nggak nyaman. Iya, kalau lo emang bener sayang ya nggak perlu lah lo hitung-hitungin. Oh nggak, nih gue pacaran udah 7 tahun, 9 tahun, 11 tahun gitu. Ngapain aja? Malah iya. Kalau misalkan udah nyaman mah ya waktu tuh ya nggak udah, kerasa gitu. jalanin Iya. aja. ya gue juga sampai pernah merasakan hal itu tuh. Gue lupa gue pacaran udah berapa lama gitu tuh. Iya, yang penting kan Sampai Itu nggak- berarti nggak ingat. saking nyamannya. let it Iya, flow. tapi ketika down aja jatuh. Wah, anjir itu gue. Baru kehitung. Baru Gue kehitung. udah 5 tahun sama dia kayak gini-gini aja gitu. Udah gak sih? Iya. Ya wajar sih yang kayak gitu. Cuma kan makin lama kan pasti ada bosennya juga ya. Iya. Bosan tuh pasti bakal kerasa. Nggak mungkin lah orang bilang enggak, gue mah nggak pernah bosan kalau pacaran. Nggak mungkin ya, Tai. Nggak mungkin nggak bosan. Nggak mungkin nggak bosan anjir. Tapi ya gue pernah nih ya bosan gitu, bosan sama fisik gitu. Kayak gue tuh hampir ketemu tuh mungkin bisa dibilang tiap hari dulu tuh ya. Ya, karena satu lingkup kampus itu. Iya, satu kegiatan gue hampir ketemu tiap hari, gue tuh bosan. Tapi nih setelah gue di apa sih sama dia nggak ketemu tuh jadi kangen gitu. Emang kita tuh kadang-kadang tuh lebih menghargai yang nggak ada sih. Kalau ada tuh kadang kita suka nggak menghargai gitu, kayak sering ketemu tiap hari kita nggak menghargai, malah kitanya bosen gitu kan ya. Jadi lebih enak LDR. Jangan. Gue sih nggak apa-apa sih kalau LDR sebenarnya. Kalau bisa ketemu tiap hari kenapa harus LDR? Iya, kalau Iya, bisa. Kalau bisa. Enggak, kalau misalkan ya bosan karena sering ketemu tuh lo masih bisa nunda gitu. Kayak misalkan, gue bosan banget nih ketemu sama dia tiap hari gitu. Udahlah besok gak usah ketemu dulu ya gitu. Itu masih bisa direncanain. Iya bisa ya. Bisa. Cuman kalau lo lagi LDR nih, Susah buat itu. harus ada rencana buat ketemu tuh lebih susah daripada Iya, ada iya, rencana benar, buat benar, nunda benar, ketemu. Tapi sekalinya ketemu tuh pasti kangennya tuh ditumpahin gitu tuh kayak Iya. Gila, aduh ini udah sumpah. gue Kalau jadi kangen. jadi pengen pacaran kan. Iya. Emang enaknya pacaran LDR tuh apa ya? Kalau ketemu tuh bisa ngehargain waktu ya. Lebih menghargai waktu nggak sih? Lebih ngehargain waktu. Jadi lo tuh kalau ketemu nih, Memanfaatkan pengennya waktu tuh yang ada ya. pengennya tuh ngobrol mulu. Iya. Gak mau nih lo Udah ngantuk kayak Lu pengen ngobrol terus aja. daripada Subuh. lo gue mah yakin ya orang-orang yang LDR tuh males gitu kalau waktu ketemu nih ya udah lama gak ketemu tapi sekali ketemu malah nonton gitu. Nah itu bodoh anjing kayak gitu. Gua dong. Lo ngapain? Lo udah lama nih ya nggak ketemu beberapa bulan terus sekalinya ketemu nonton. Gila, lo nonton tuh sejam setengah bisa lo pakai buat ngobrol banyak loh sebenarnya. Iya. Evaluasi. Jangan diulangi. Jangan diulangi kalau bisa. Oh, masukan buat itu Lucky. itu salah sih Masukan menurut gua. buat Lucky. Karena kan buat ngehargain waktu ya sebenarnya. Biar waktunya terasa lebih lama aja sih. Iya, jadi lo kan bisa lebih kenal dia lebih jauh lagi nggak sih kalau LDR tuh. Iya. Dari cerita-cerita dia kan pasti ya menarik lah daripada lo nonton doang ya. Tapi mungkin kayaknya ya kedekatan. Nonton di mana tuh? Di BSD. BSD. Tapi The Breeze. kayaknya- bukan, gue nontonnya gak di The Breeze. Lo ada di Oh, di Breeze. Breeze. Gue di Ionok. Ada yang update waktu itu. Jadi udah Gila kata gue Lucky ke BSD bro. Kata gue. mantap. Mungkin memang. update tuh salah satu bentuk apresiasi sih kalau gue menganggap itu ya. Sepakat sih. Sepakat. Kalau misalkan lo bukannya pengen pamer, tapi ada sih nggak bohong lah, manusia tuh pasti ada sisi ingin menunjukkannya lah, Iya. pamer Itu lah. gue itu kalau Ada itu Gua. pacar gua, cuman porsinya aja mungkin yang harus agak dikurangin gitu kan ya. Karena kalau misalkan tidak tengah mangkok lah ya. bukan nggak ngupdate, maksudnya kalau nggak ngupdate sama sekali tuh kayak antara lo tuh emang nggak suka ngupdate sama lo tuh pengen kelihatan jomblo. Nah itu tuh susah ngebedainnya. Misalkan lo punya cewek gitu ya, cewek lo tuh nggak mau ngupdate apapun tentang lo, nggak. Nah itu tuh bisa ada dua kemungkinan, antara dia pengen kelihatan jomblo, antara dia tuh emang malas update. Nah itu harus dipertanyakan. Yes. Kalau punya pasangan yang Kayak gitu tidak ya. mau mempublikasikan lah. Iya, buat update makanya update aja. Kalau gue sih pengennya emang Iya ya? pengen ini gitu. Kalau gue ya pengen nunjukin ke teman-teman gue nih kalau nih gue pacar gue cakep anjing gitu. Gak apa-apa, Daripada itu yang kemarin. manusiawi lah. Ya, Iya, gua ya sih emang bagus kayak dong, gitu. sebenarnya bagus gitu. Itu mengapresiasi Karena pacar. emang gue pengen ngebanggain pacar gue gitu. Iya. Gue nih punya pacar aja sekarang. Nih pacar gue tuh yang ini cakep lagi. Tapi Iya. ketika lo menunjukkan itu tapi cewek lo
nggak update, Mbak. Gimana tuh? Kebetulan cewek gue update. Kalau enggak, Ya. kalau misalkan. Oh kalau enggak, gue sih pasti bakal bilang sama dia ya kayak Kenapa nggak update? enggak, gue nggak akan bilang kenapa nggak update soalnya itu mah ranah dia, terserah dia mau update apa enggak. Yang Nah. penting gue sama lo tetap jalan gitu. Masalah update apa enggak, ya terserah lo lah. Ntar juga teman-teman lo bakal tahu sendiri kok. Iya sih emang ada Tapi yang kalau kayak di gitu. sisi lain teman-teman dia nggak, dianya nutupin supaya teman-teman dia nggak tahu, Nggak masalah buat gue. nggak masalah. Nggak masalah buat gue. selama hubungannya masih adem ayem aja mah Iya. gitu ya. Jangan tahu-tahu nanti tunangannya masih apa gitu kan ya. Iya. Waduh. Ini paling bete nih lo udah pacaran. Nah, kalau kayak gitu gimana tuh? yang mana nih? Ya saya Yang mana? Yang mana? Nih udah misalkan lo pacaran gitu kan ya. Terus lo nya rajin update, dianya enggak. Terus tiba-tiba aku minta maaf ya misalkan. Ya, aku, kayak gitu. aku dijodohin. Maksudnya mungkin selama ini dia nggak update tuh untuk ngejaga perasaan cowok lain gitu. Oke. Nah, gitu. Hmm. Gimana tuh menurut lu? Gue ya. Lo Iya. sedih nggak sih? Sedih pasti Iya. pasti sedih. Set Pasti langsung. tahu ya. pasti awal pertama nih ya. Terus dia tiba-tiba ngomong kayak gitu pasti kayak anjing gue nggak terima nih kayak gini nih. Kok bisa sih lo jalan sama gue tapi lo malah jaga Sakit gitu? perasaan? Sakit pasti Bu, kayak gitu. sakit banget. Cuman kan semua tuh bisa ada jalan keluarnya dengan cara komunikasi nggak sih? Emang Maksudnya, komunikasi itu harus Komunikasi itu dijaga. penting. Kalau emang dia mau ngejaga perasaan sama orang lain gitu ya lo ngomong aja gitu, nggak usah ditutupin Secara langsung ya. secara langsung, nggak masalah kok. Daripada ketahuan udah kayak gini ya, Iya. mending lo ngomong dari awal gitu. Biar lebih meminimalisir rasa Iya. sakit nggak sih Hmm. daripada tiba-tiba. Daripada tiba-tiba gue Tapi lagi itu sakit gue hati itu gitu. gue pernah alamin sih, Pak. Kayak gimana? Yang kayak gitu. Gue udah pernah kasih tahu kalau emang dari awal gitu maksudnya. Hmm. Kalau emang ada lo lebih milih yang lain Hmm. ketimbang lo gak ya kayak gitu tadi gak pernah update tapi di sisi lain lo ngejaga perasaan cowok lain Iya. maksud gua ya lo lebih baik ngomong langsung gitu tuh maksud Iya gua. benar. daripada nanti ketahuan Tiba-tiba ya gitu guanya sakit gendek kan ya tau sendiri orang Iya, Banten iya, kan iya. santet aja kan ya gak ada yang tahu ya. Emang namanya orang lagi sakit hati mah apa aja juga. Apa aja bakal dihalalin aja. Iya bisa kayak gitu emang benar. Ya kan nggak tahu nanti besok pas bangun Paku Paku aja. aja. Oh kan? ya gimana Iya. tuh? Batuk. Gila keras banget sih orang Banten. Ya maksud gua gitu tuh kan daripada ntar gua nyes gitu tuh kan namanya doa orang terzolimi gue sih. Pasti di ini ya. Dijabah. Dijabah aja masalahnya Ya, kalau makanya lo- itu kan gak dia. Doa Ya orang balik lagi terzolimi. gini maksud gua udah ngomong baik-baik gitu tuh. Jangan sampai ketika gua merasakan sakit lo nanti ya walau karma itu ada atau enggak ya maksud gua. Lu merasakan hal yang lebih sakit daripada apa yang gua rasakan. Iya, Bisa nggak sih? bisa. Bisa terjadi nggak sih? Gue tuh pernah nanya sama temen gue, karma itu nggak ada dalam budaya Islam. Ya, Nah, sebenarnya Ada karma itu, itu ada nggak di Hindu atau di mana gue nggak Ya, tahu ya. ya karma. Cuman di Islam tuh emang ada sendiri apa yang kamu tuai, apa yang kamu Kamu tanam, tanam, apa tanam. yang kamu tuai gitu. Jadi Itulah yang kamu tuai. ya itulah kayak gitu. Jadi ya udahlah tenang aja, ntar juga ada waktunya kali. Iya. Kalau emang lo disakitin orang ya, lo nggak ada ruginya lo udah baik sama orang kalau itu. Emang sih nggak ada ruginya Nggak dan ada ruginya. nggak usah ngadoin yang jelek juga sih. Hmm. Maksudnya kalau emang dianya bahagia sama orangnya doain aja bahagia gitu. Karena kalau cinta itu memberi, kalau misalkan emang dengan cara lo melepaskan itu yang buat dia bahagia ya udah. Nah itu yang Tapi lo terima nggak asal kau bahagia tuh? nyanyi dong. Terima nggak sih gitu? Gitar. Lo bikin Iya. cewek lagi sama lo untuk lepas sama lo, terus sama cowok lain apa ya? Tapi emang berat banget sih lo kalau buat Iya. terima ikhlas. Nah itu, Nggak mungkin langsung ikhlas ya Enggak, kayak gitu. itu butuh proses sih. Butuh proses Butuh lama. proses. Enggak mungkin. butuh langsung. banget. Nggak mungkin ya lo Up, jedar hari ini ikhlas besoknya Ikhlas, tai ya. Kecuali udah dikasih tahu nih, nanti tanggal sekian harus ikhlas ya, apapun yang terjadi ikhlas ya. nggak apa-apa. Itu pun belum tentu siap lo kadang. Kadang udah dikasih tahu dia. Lo nanti besok ikhlas ya kalau uangnya hilang 20.000. Iya. Anjing 20.000. Iya, sedangkan lo belum persiapkan ganti rugi 20.000. Iya. Gue balik pakai Bahkan apa? udah gitu, dikasih maksud tahu pun masih belum siap kadang gua. Iya, ikhlas. belum tuh. ada pengganti. Belum ada pengganti, apalagi masalah cewek. Boh, berat. Ya pengganti itu yang harus benar-benar kitanya emang udah siap banget jatuh cinta sih kalau kata gua. Kalau misalkan kita habis putus terus kita cari yang baru demi melupakan kayaknya salah nggak sih? Iya. Kasihan si ceweknya. nggak? Ceweknya. Kalau dari sudut pandang kita nih sebagai laki-laki lah gitu ya. Hmm. Misalkan
gue lah misalkan gue sempat nih, gue baru putus waktu itu, terus gue coba deket sama yang lain, kayak gue tuh nggak bisa aja gitu loh, hati gue tuh sebenarnya masih nutup, ya belum serak jadinya ya. hati kecil gue tuh, cuman hati jahat gue tuh pengen anjing gue bisa lah ini gue dapet yang baru juga, Ya. cuman Ya. tetap aja hati kecil mah nggak ngebukain gitu Nggak, loh betul, buat betul, cewek betul. lain. Nah maksudnya kalau gue terlalu pelan-pelan ngebuka padahal gue masih nutup tuh kasihan juga ceweknya gitu. Iya, paham. Buat bahan gue ngelupain si mantan doang gitu. tapi Buat yang apa? kayak gitu bahaya juga loh buat si cewek yang lo lagi Deketin. yang baru ya, karena kan takutnya khawatirnya ya itu tadi cuma sebatas pelampiasan maksudnya. Ah iya, Ah, pelampiasan. pelampiasan. Gitu, karena kan ya nggak baik juga gitu buat dia sama ya atau buat kita juga, karena sebagai pelampiasan doang tapi hati kecil kita masih nutup. Iya sih itu. Itu Wah, doang. Iya benar. Jadi alangkah baiknya gimana ya, Enggak, yang kayak gitu tuh paling tuh yang lu kejar nih, kalau lo hati kecil lo masih tutup tapi Iya. si jahat lo nya pengen pacaran. Iya, iya. Sebenarnya yang lo kejar itu cuma status anjir namanya. iya betul. Ah iya, bener. Bukan masalah nyaman hati Kenyamanan, ya, bener. bukan. Iya, Tapi lu karena tuh status. Karena lo pengen pengen bilang- nunjukin pengen nih. nunjukin ke orang, anjing gue tuh punya Bener. pacar sekarang gitu. Gua, anjir. iya gue tuh bisa Gua tuh lebih bisa baik lebih baik daripada yang mantan kemarin. gua, gitu. Iya, Iya, yang lo benar, itu benar, cuma benar. status aja Iya sebenarnya. benar. Sebenarnya ya ingin balas dendam aja sih. Balas Iya dendam. benar. Tapi itu yang nggak baik juga. Nggak boleh, tetap nggak Nggak baik boleh. juga. Ya kalau mau kayak gitu ya lo lebih baik slow lah. Kayaknya jatuh cinta tuh harus kita pas lagi benar-benar siap nggak sih? Jangan pas lagi keadaan hati lagi sakit terus kita jatuh cinta tuh kayak cuman pelampiasan ya. Lo mau nggak kebetulan ya? Lo jatuh cinta nih sama cewek, Ya. cewek jatuh cinta juga sama lo, Ya. tapi dia nggak mau ada status. Ya. Gua Mau nggak? enggak sih kayaknya. Tetap harus ada status kan? Iya. Karena emang umur sekarang kita ini ya, lebih bagusnya harus ada ini sih. Lebih Prospek terfokuskan aja. ya. Harus ada prospek, harus ada status biar jelas juga. Iya. Lo nih jalannya mau kemana? Ya nih karena ke ini depannya? udah mohon maaf nih, udah berumur gitu. Ya ini udah kita masuk harusnya ya. disiapin Ya. Oh juga. iya, udah disiapin. Fase dimana gue buka IG story itu isinya orang lamaran coy. Betul. Boh, jangan bahas lama. Iya aja tiap minggu harus motret sana sini karena kalau ada ini nih kan. Diketawain dong. Ya maksud gue gitu. Ya gue aja kadang suka ngedon gitu tuh. Jadi teman-teman gue udah pada lamaran Sama, ya kan. Sama. Ya kan. Ya apalagi gue dari dulu gitu motoin orang nikah. Kapan Ditanya- gua jadi fotoin? Iya, Mas udah nikah belum gitu. Kata gue. Nyesek Pertanyaan amat kata sakit ya. gue. Sakit. Udah kata gue begituin aja. Mana fotonya sini aja studio banyak Fotonya banyak. hasil foto maksudnya. Ya kan gue tuh gue, weset. Gue tuh pernah ya nyupirin temen nyokap gue. Banyak tuh, ada nyokap gue satu sama teman-temannya bertiga. Terus nanya sama gue, udah nikah belum ya? Belum bu, saya mah masih kuliah. Terus dia bilang, iya mumpung masih kuliah, pacaran aja yang banyak, 2 atau 3 juga nggak apa-apa, daripada nanti nyesel kalau udah nikah. Ah iya. Jadi mending udah habisin sekarang. Kalau mau bandel, mending sekarang, cuman tahu batasnya. Bandel boleh, tapi jangan goblok kata dia. Gue digoblokin ibu-ibu. Itu kayaknya lebih realistis sih kalau Lebih misalkan realistis. di umuran segini tuh ya udah coba cari tahu dulu sebelum ketika nikah. Nah ini gue juga Itu cari tahu lo. Gua- Tapi kalau obat tadi kata ibu-ibu ya nggak apa-apa pacaran 1 2 3. Itu sih bukan Jangan goblok. pacaran 1 2 gue 3. juga sebenarnya akhir-akhir ini ya kalau gue ngobrol sama orang tua gue ya udah nggak apa-apa dekat aja dulu kenal dulu aja kan ya. Kalau buat serius mah nanti dulu lah masih jauh gitu tuh. Iya. Masih jauh tuh ya gue masih ada fase yang harus gue lewatin dulu nih setelah Iya, lulus iya, kuliah gue harus bekerja dulu. Iya, iya. Bekerja pun gue mungkin nggak bisa langsung punya aset untuk Iya, menikah iya, kan. betul. Gue Iya. mungkin nabung dulu lah gitu kan untuk nikah, kecuali gue nikahnya air apa Putri Tanjung gitu kan. Geblek sih ya itu mah dia yang mapan. Iya. Mau gua. Atau gue juga mau rebutan juga ayo gue. Iya makanya kalau misalkan gue takutnya gini ya, jangan sampai nih gue sempat kepikiran, baru sih berpikiran gara-gara liat foto ini, foto nikahan, Asik. gue tuh jangan sampai gini. Ketika gue di nikahan gue di resepsi, Jangan nangis dong. enggak, gue ngeliat cewek, ada cewek cakep, gue nyesel kenapa gue nikahin yang ini. Lagi salaman nih. Ada cewek cakep lagi ngantri makanan. Istri gua lah. Cakep banget aja. Istri gua kalah aja. Istri gue kenapa gini? Nyesel gua baru ijab kabul berapa menit itu. Kepikiran gak sih gue, sumpah loh, gue kepikiran loh, karena
yang dibawa ternyata anaknya teman mama lo. Ini Kenapa nyokap gue kagak bilang-bilang gitu? selamat ayah, udah ngeduluin aja nih. Kapan? Hmm. Belum ada. Anjing, kenapa kayak gini? Tapi kayak gitu aja udah jahat sih sebenarnya ya. Emang gak mikir cuman ya. yang namanya nafsu manusia itu kayaknya Bener. gak terbatas gak sih? Nggak ada habisnya. Gak akan ada habisnya kalau diturutin mah gitu. Soalnya kan kita ngeliatnya fisik lagi ya. Emang kan mau gimana lagi pun kalau misalkan kita Bener. tertarik sama orang gak langsung ke Nggak hati, dari kalau hati. kata lu juga kan. Iya, Langsung iya. fisik sih pasti. Dari mata turun ke hati itu Sebelum benar. sebelum masuk hati itu ada dada. ya kita melihat dulu cerah nggak nih masa depannya gitu. Terawang. Terawang. Ya gue tuh takut gitu karena pernikahan tuh gue pengennya ya semua orang mungkin ya sekali lah selama hidupnya gitu loh, Iyalah. dengan segala persiapan yang panjang, terus kan dengan modal yang nggak sedikit juga gitu. Jangan sampai di tengah tuh udahan gara-gara yang hal sepele. Sedangkan kalau gue tuh yang paling gue takutin ini masalah ucapan sih, kalau gue ya lebih ke komunikasi. Takut ternyata misalkan selama mengenal nih baik, tiba-tiba ada ucapan yang benar-benar pedesnya tuh sampai anjing gitu tuh. Kok Oh. bisa sih ngomong kayak gini gitu ke gue Iya, tuh ya. Iya, iya. Kalau fisik mah ya udah terverifikasi di awal nggak sih? Iya, iya. Kalau misalkan lu pacaran atau misalkan lo nikah kayak Ya, Ngopinya gua- kedengeran amat. gue milih dia Nikmat, karena cuy. emang dia cakep gitu. Nggak mungkin kalau misalkan dia cewek cakep lagi kita jadi Mikir mikir dua ulang, kali. kayaknya enggak, karena kita di awal tuh udah bener-bener. Nah cuman yang nggak bisa kita lihat itu ya masalah komunikasi kedepannya itu sih, emang harus bener-bener siap banget kayaknya ya kalau nikah ya. Iya. Nggak cuman ngelihat cakep baik udah, Nggak bisa. karena ada sisi lainnya mungkin kita nggak tahu. Betul. Kalau dari gue pribadi sih ya, kalau bahas-bahas soal nikah, gue sih orangnya nggak mau, sebenarnya nikah itu kan sekali seumur hidup ya, Ya. momen langka gitu tuh kan, karena kan nikah zaman sekarang kan butuh modal besar ya. Bukan modal besar sih, modal yang cukup aja kalau kata gue. Iya. Karena besar kecilnya itu mah tergantung Tergantung dari ya, selera. orang ya, Iya. beda-beda ya besarnya seperti apa ya. Maksud gue ya ada seminimalnya lah, maksud gue kalau Ada ya, ada Ya. biaya minimal ya sekian lah gitu. cuman terkadang itu kan rasa gengsi ya, bener gak sih? Itu mah Terkadang lebih gengsi sih. cuman kalau gue sendiri sebenarnya pengennya ya biasa aja, modal biasa gitu tuh, yang biasanya tuh maksudnya ya nikah KUA kan sekarang gratis. Kalau nikah yang ya di gedung-gedung itu kan datengin penghulu gitu Iya. kan, berbayar kan sekarang Hmm. 600 atau 800 ribu gitu datengin penghulunya. Nah maksud gue sesimpel itu nikah sebenarnya, Sebenarnya cuman yang memperumit kan gengsi. tradisi, gengsi. Nah, iya. Itu kayak ya teman gue sih oke lah, entah itu emang dia orang berada dan ditambah lagi memang sudah pas bertemu dengan jodohnya yang cukup mapan juga gitu. yang cukup mapan, yang bisa dibilang ya alhamdulillah lah sudah jalannya gitu. Iya. Maksudnya. Ya dia bisa membuat apa ya, bisa membuat inspirasi buat teman-teman semuanya. Nikah itu cuma modal yakin. Nah lo menurut lo sendiri bener gak sih cuma modal yakin? Sedangkan ya balik lagi itu ke masalah gengsi, butuh kesiapan terkait modal, Iya. biaya Iya. segala macam. Nah kalau cuma modal yakin ya gue juga yakin gitu sebenarnya. Bener Iya, gak iya. sih? Enggak, kalau ditanya tuh yakin dalam konteks Dalam apa? konteks apa? Kalau emang yakin cuman kayak, gue yakin nih, lo yakin nggak yakin jadian, nah itu nggak mungkin bisa anjir. Karena sebenarnya kan ya cinta tuh ya harus realistis juga sih. Kita nggak akan bisa ngasih makan pasangan kita dengan cinta. Kita harus ngasih makan pasangan kita dan anak kita nanti sama beras gitu, sama nasi gitu, Ya sebenarnya sama lauk-lauknya. kalau memikirkan realistis, semua orang kan pasti memikirkan ya, namanya udah masuk ke fase pernikahan itu ya nggak mungkin dong lo nggak mau usaha buat istri lo buat nyari uang gitu. Iya, Maksudnya pasti. pasti kan ada pemikiran ya, kalau nggak ada pemikiran itu berarti ya tolol aja sih itu cowok, maksud gua. Kalau itu berarti yakin dalam konteks untuk menghidupi sih. Iya. Kalau emang dianya udah yakin dalam konteks menghidupinya ya, bukan nggak mungkin dia bisa nikahin gitu. Iya, penting kan ada usaha, maksud gua gitu tuh. Mm-mm. Ya dia ada usaha buat menghidupi si wanita yang dia sayangi ini, maksud gua. Iya. Soalnya menurut Makanya gua, dia yakin. nikahin aja bisa ya. Masa sih lo buat ngehidupin anak orang nggak yakin gimana? Seharusnya ya
itu mah udah menjadi konsekuensi ketika lo menikahkan dia gitu loh. Iya. Iya, karena ya itu kan tanggung jawab lo juga Tanggung nanti. jawab lu. Menafkahi kan, Iya, suami punya sebagai tanggung jawab suami. menafkahi juga. Bahkan dalam hukum pernikahan tuh dalam waktu berapa hari si pria nggak menafkahi wanita. Nah, itu lu udah Sampai melanggar 15 hari, 15 hari ya. bahkan sampai sebulan. Sebulan nggak Nggak ada menafkahi, nafkahi. nggak mempergauli istri lo. Nah, itu lo udah masuk masalah kayak gitu. Entah lo itu harus nikah lagi lo, termasuknya apa, talak segala macam, gua Iya, nggak talak. tahu. Semoga kita ini tidak termasuk orang-orang yang gagal dalam membina rumah tangga lah. Ya amin lah itu mah. Mudah-mudahan gitu ya. Sedang mencari kan. Benar-benar yakin gitu tuh, kalau gue tuh pengennya ya, kalau ke gua nih ya, misalkan gue kriteria istri gitu, gue kepengennya tuh Suara apa itu? Tapi gua HP lo? bel ya, Bel. HP. Falak ya? Falak, coba ya gua balas chat dulu ya. Gimana lu tadi lu? Ya kalau kriteria istri tuh gue kepengennya yang dari pertama gue lihat tuh ibaratnya gini, kalau misalkan gue lagi gawe gue video call tuh gue nggak mau matiin HP-nya gitu tuh. Iya, iya, iya. Bener-bener gue tuh udah suka banget dari itu mah apa ya, emang harus sih kalau kata gue, karena Ya. kalau misalkan nikah lo cuma modal enak diajak ngobrol, modal cantik doang juga salah, karena nanti kalau udah tua cantiknya pasti hilang. Iya, betul. Digantikan dengan enak diajak ngobrol. Tapi kalau misalkan apa ya, kasarnya emang nggak nafsuin lah istrinya, nggak bikin lo nafsu juga salah juga, nanti lo nyari cewek lain. Iya. Jadi intinya yang bikin lo Iya, nafsu semuanya lah, sih, semuanya. jangan enak diajak ngobrol. Sisanya mah ya mengatur rumah tangga mah mungkin bisa dibahas bareng-bareng sih. Iya. Itu mah. Karena sama-sama belum pernah kan, misalkan case-nya lo Iya, menikah apalagi dengan yang awal baru, ya, baru. sama-sama baru menikah. Jadi ya udah membinanya bareng-bareng. Ya, Harus kalau saling emang lo mengingatkan. belum bisa, si cewek lo ini, istri lo belum bisa masak ya, it's okay gitu maksudnya kan, no Bisa problem. GoFood, Ya, bisa gitu. ya kan sekarang udah ada ini gitu. Yang Bisa, penting kan, ya balik lagi ke lo nya sebagai seorang Suami. suami menafkahi istri, ya lo harus siap itu maksud Hmm. gua. Ya itu resiko lo, kalau lo udah siap dan yakin, maksud gua. Iya, butuh waktu lama juga Ya. sih kayaknya untuk yakin benar-benar bisa menghidupinya tuh. Kalau Iya. umuran segini Tapi kayaknya kalau menurut seumuran segini, lo yakin nggak sebenarnya? gua nih apa? Kalau ya? nih seumuran segini lo udah mendapat pekerjaan segala macem, udah bisa apa ya, menghidupi diri lo sendirilah gitu tuh. Itu lo yakin nggak? Nah lo udah pada masa fase pacaran, udah dapet pacar nih, lo udah lebih fokus gak sih buat buat minang maksudnya bisa- si cewek ini? kalau gue sih gimana ya? Gue bisa bilang gue yakin kalau misalkan gue pertama dari fisik gue udah nggak bisa ngeliat cewek lain. Iya. Soalnya gue tuh sama mantan gue yang sebelumnya ya, gue selama pacaran kayaknya gue nggak pernah ngeliat cewek lain gitu. Kayak ya udah, saat itu mantan gue yang paling cantik lah gitu. Gue nggak secantik apapun teman gue tuh, gue biasa aja gitu. Nah gue tuh kepengen kalau misalkan nikah pun gitu, jadi secantik apapun cewek lain tetap istri gue yang paling cantik gitu loh. Iya, iya. Kepengennya jangan sampai Terpaling ya. kayak udah deh yang penting nikah lah sama si ini juga nggak apa-apa lah, jangan sampai gitu. Karena nanti takut di tengah-tengah nanti tiba-tiba kenapa gue mau ya gitu. Iya. kok gue mau ya, padahal gue tuh Yang ada nanti malah masalah ya. iya kitanya, apalagi kalau udah ke fisik mah bahaya ya. Hmm. Karena harusnya fisik tuh verifikasi paling awal gitu loh. Kalau emang lo nggak suka tuh ya udah bilang, jangan dilanjutin karena kasihan gitu tuh. Iya, iya, iya. Kalau untuk masalah yakinnya, misalkan gue udah punya pekerjaan, udah ada penghasilan ya, kayaknya itu mah apa ya, kayak energi tambahan sih kayaknya, yang membuat kita udah merasa hidup kita nih udah yakin buat ngidupin kita sendiri. Minimalnya guanya dulu lah, guanya udah bisa nih, gak usah minta orang tua gue dulu. Minimalnya buat makan dia ada, sama ya buat yang lain-lain mah kan bisa diobrol kan, karena menikah kan nggak cuma nama ceweknya doang, pasti Iya. ada keluarganya lah, apapun sih. Kalau kata gue kayaknya kalau udah nikah mah yang penting bahagia gitu loh. Karena istri gue juga nantinya jadi anak bokap nyokap gue, apapun yang diperlukan ya udah nih, asal teteh bahagialah misalkan. Iya, iya, iya. Atau pun mungkin dari keluarga ceweknya udah nih, udah pakai aja nih rumah sini, asal kamu senang aja lah, nggak apa-apa, asal Iya. anak papa senang gitu. Mungkin tradisinya bisa sekarang udah bergesernya ke situ, jadi udah bukan yang hal aneh kayaknya kalau misalkan lo nikah dikasih rumah sama keluarga cewek, atau misalkan dikasih mobil
Udah nggak aneh gak sih itu kalau menurut nggak lo? aneh. Nggak aneh sih. Ya Ya. sama aja kayak modal awal lo untuk berkeluarga nggak sih kayak gitu. Iya. Buat ya masa sih nyokap bokap lo tega sih ngelihat lo luntang lantung susah payah nyari-nyari Iya. ini. Iya, nggak ada sih yang orang Nggak ada orang yang tua mau, yang orang tua kayak ngeliat gitu. kayak nggak gitu. bakal. Tetap lain awal juga dibimbing dulu sama orang tua masing-masing gak sih pas Iya, baru-baru iya. pun. Walaupun ya mungkin ketika kalau yang udah tiba-tiba dilepas sekaligus kayak gitu, ya lu udah sangat lebih Jago di atas mampu lah maksud gua. Hmm. Ya dari segi finansialnya maksud gua. Iya. Itu ya oke lah, dilepas aja udah. Udah siap tempur banget lah Ya ibaratnya. finansial udah oke, ya udah kasih aja. Toh walaupun finansial udah lebih dari apa yang lo harapkan, tetap balik lagi ke orang tua sih kata gua. Sebesar-besarnya finansial lo yang lo punya, ya dari finansial itu ya lo dapetin dari orang tua lo juga. Iya. Sebelum-sebelumnya kalau dari orang tua lo nggak ada, ya lo nggak bakal seperti itu sih maksud gua. Iya. Orang tua membiayai. Ya semua dari orang tua sih, balik lagi. Ya walaupun orang tua tidak terlibat secara langsung, kan itu tidak langsung orang tua ya, dari doa orang tua, dari ya di belakangnya juga orang tua, dari lu masuk sekolah sampai lu bisa nikah juga itu kan dari karena orang tua.